Oke Pak. Nah, kalau Bapak sendiri nih last shoot nih Pak ya, kalau Oh iya, iya. kedepannya rencananya apa ya Pak? Maksudnya Bapak sudah mendapatkan yang banyak orang impikan sebenarnya menurut secara dunia edukasi gitu ya. Kalau Bapak sekarang uh, sebagai dosen juga, sebagai entrepreneur juga, sebagai profesional juga gitu. Nah, another next step itu kira-kira akan di bidang apa nih Pak? Oh iya. Ya, tadi saya sempat menyampaikan salah satu mimpi saya itu ya, saya bisa berkontribusi buat lebih banyak orang ya. Artinya levelnya nggak hanya perusahaan, tapi juga bangsa ya, bangsa dan negara. Dan saya juga salah satu mimpi saya itu ketika bisa menjadi profesor sekaligus juga business leader di perusahaan. Jadi sebagai CEO juga. Saya lagi mengarah ke sana dan mungkin dalam waktu dekat juga saya bakal ngambil keputusan besar gitu ya. Jadi saya sudah ada beberapa ini, tapi saya sedang berpikir panjang karena ada beberapa skenario juga nih. Jadi pandemi ini memang bisa merubah segalanya menurut saya. Saya ada skenario banyak sebenarnya, tapi karena pandemi ini harus berubah juga ya, harus beradaptasi gitu ya. Jadi tapi tujuan saya tadi itu ya, pertama tuh dari value saya kontribusi ke masyarakat yang lebih besar. Terus ada semacam cita-cita tuh jadi profesor tapi juga jadi CEO gitu ya. Sehingga nggak ada dikotomi lagi tuh, ini cuma tahu teori doang nih kata orang kantoran ya kan. Atau si profesor di kampus pada saat nguji orang kantoran sedang S2, S3 bilang, dia percuma aja business leader, tapi gini aja nggak ngerti gitu ya. Nah, kita pengennya kayak di luar negeri. Ya, di luar negeri itu banyak profesor ya, seperti Stiglitz ya, itu juga pemimpin institusi di dunia kayak World Bank dan segala macam. Jadi dia profesor ya di Harvard, di Berkeley segala macam. Tapi dia juga leaders ya di berbagai organisasi internasional. Terus kita lihat pemimpin besar juga banyak seperti itu. Jadi saya sedang mengkampen terus nih Mbak Rebecca dan teman-teman ya. Jadi nggak ada dikotomi ya antara prior knowledge ya yang kita dapatkan dari kuliahan itu prior knowledge, jadi kita nggak ngalamin, tapi kita ngalamin dari pengalaman orang. Jadi prior knowledge ya, kita nggak usah harus ngalamin, kita belajar dari buku. Ada juga posterior knowledge, kita harus ngalamin dulu di pekerjaan, di proyek darah baru kita tahu, oh yang benar tuh kayak gini ya. Antara prior dengan posterior itu sebenarnya co-integration, complementary ya. Jadi memang saya secara filosofis itu, kalau school of thought filosofis, saya itu orangnya yang critical realism ya. Jadi saya nggak mendikotomikan, kalau ini benar pasti yang lain itu udah pasti salah ya. Karena kita sekali lagi ini ilmu social science ya, pendapat orang bisa beda-beda gitu ya. Terus saya ngerasa itu kita nggak harus milih, kalau misalnya era saat ini ngambil decision harus hanya data doang. Karena data sendiri ada keterbatasan ya. Meskipun era big data ya, nggak semua event yang ada di Republik kita itu ada datanya. Kadang kita harus mengkonstruk sendiri datanya seperti apa. Seperti tadi peneliti dari MIT, dia mengukur indeks korupsi berdasarkan ketebalan jalan. Itu kan agak out of the box ya. Atau kita hanya menggunakan, dia bilang udah, saya pokoknya mau mempengaruhi perusahaan berdasarkan posisi saya. Saya kan bos, saya kan orang ini terkuat gini-gini. Itu juga to some extent dia akan bias ya. Dia pada saat proyek dieksekusi ya, banyak proyek gagal gitu ya, dan akhirnya leadersnya dikejar secara hukum, itu kan juga berbahaya juga ya. Atau hanya mengandalkan aspek intuition, tadi bisa jadi bias pada saat lagi moodnya bagus, moodnya kurang bagus ya, itu juga bias. Dan saya kira ketiganya itu penting banget, jadi saya ngerasa antara prior knowledge dan posterior itu sama pentingnya ya, nggak ada level mana yang lebih tinggi, lebih rendah, nggak ada sih begitu ya. Jadi antara orang linguistik, orang engineering, computer science ya, atau jurusan agama, jurusan teologi, bagi saya semuanya penting banget. Karena sekali lagi tuh kacamata itu akan membedakan ya realita. Jadi kita itu sebenarnya apa ya? Truth-nya itu kita nggak punya itu kalau di filosofi. Kita itu punyanya realita yang kita konstruk berdasarkan pemikiran kita. Jadi truth-nya itu sebenarnya bukan ada di pikiran kita. Kita nggak nyampe sana. Truth itu ya levelnya Tuhan kalau kita orang yang bertuhan gitu ya. Tapi kita tuh mengkonstruksikan truth itu menjadi realita. Dan realita tuh bisa beda-beda setiap orang. Pasti beda-beda. Ya, sehingga
kemampuan kita untuk berkomunikasi, memahami pre-assumption mereka, terus membangun kedewasaan, maturity itu menurut saya does matter sih. Kira-kira itu Mbak Rebecca. Wah, luar biasa ya Pak. Sebenarnya waktu itu udah habis nih Pak, tapi saya ada yang Oh iya, boleh. mengganggu pikiran gitu Pak. Jadi Oh iya. tadi kan kita dari awal sampai akhir itu kita bahas kurang lebih gambarannya bahwa bisnis strategi yang tepat sekarang itu adalah going digital ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa ketika semuanya menjadi going digital gitu lah, digital ini menjadi red ocean juga kan ya Pak ya. Betul. Menjadi ricu juga dan akhirnya akan sama seperti offline. Nah, Ya. Apakah memang satu-satunya bisnis strategi yang akan kayak long lasting atau akan terus menerus itu adalah ketika kita tuh terus beradaptasi dan memastikan bisnis kita itu punya USP Pak, punya sangat unik gitu dibandingkan yang lain? Atau bagaimana sih menurut Bapak? Ya, luar biasa nih Mbak Rebecca. Saya kayak harus banyak belajar nih. Oh enggak, saya belajar dari Bapak loh Pak. Itu plus pertanyaannya. saya yakin nih dari pertanyaannya banyak kisah-kisah ini nih struggling ya, jadi bisa ngarah ke sana ya. Karena ini juga pengalaman saya nih Mbak Rebecca. Jadi saya ngerasa tuh bukan tablunya yang membuat saya dikenal gitu ya, bukan Python atau R programming ya, bukan digitalnya, bukan. Justru saya mengadopsi tadi Darwin ya, kemampuan kita beradaptasi. Jadi kalau misalnya namanya besok bukan digital, kayu, kursi gitu ya, saya pastikan saya orang yang pertama yang belajar itu. Itu aja sih, saya simpel aja konsepnya. Jadi dunia mengarah kemana, saya pastikan saya belajar itu paling pertama ya. Dan value proposition saya itu adalah kecepatan dalam belajar ya. Jadi Mbak Rebecca, saya tuh tahu core kompetensi saya ada di mana ya. Saya cepat belajar, saya bisa belajar banyak hal dan secara mandiri gitu. Makanya saya continuous learning itu S1, S2, S3 segala macam. Itu saya sebenarnya membiasakan diri untuk terus belajar. Sampai sekarang saya belajar entah apa banyak malah saya pelajari. Karena tuh di webinar orang pada nanya, Pak Hari belajar tuh minimal berapa hari, sehari berapa jam gitu. Saya nggak pernah ngitung, dia bilang pokoknya kalau saya ada waktu saya pasti belajar. jadi kecepatan belajar. Makanya saya pernah bedah kasus ya, bisnis modelnya workshop consulting saya di teman-teman SBM ya, kelas S2. Saya itu mengintegrasikan antara training ya dengan konsultansi bisnis ya. Kalau training biasa atas kita nanya, apa nih outcome-nya? Ada nih Pak, certificate of attendance. Terus bilang, kamu udah dibayar sekian juta cuma dapat sertifikat doang. Coba dong buat apa di kantor yang dari kamu trainingin, kan kayak gitu kan, atasan kita rata-rata kayak gitu. Sebaliknya kalau misalnya anak gua bilang, Pak, ini ada sistem canggih Pak, kita bisa bikin begini. Oh, terus gimana caranya? Oh, kita harus cari ini, konsultan ini nih yang Big Four katanya kan. Berapa biayanya? Sekian miliar. Terus kantor, itu kan mahal banget gitu kan. Jadi kayak serba salah ya jadi anak gua kan. Atau dia bilang ini, bisa sih kita bisa bayar dia, tapi nanti setelah kita bayar dia, kalau case-nya beda lagi, challenge kita beda lagi gimana? Kita panggil dia lagi, kan kemahalan gitu ya. Artinya learning experience-nya dia nggak dapet. Ya, saya mengidentifikasi kalau hanya training biasa ya, itu juga biasa kan satu arah antara tutornya dengan trainingnya ya. Dan case yang digunakan itu menggunakan data sampel. Padahal in reality kita datanya nggak ada gitu kan. Kita harus mengkonstruk data. Lalu saya menawarkan yang di tengah. Saya buat Blue Ocean. Saya Blue Ocean mengintegrasikan antara training ya dengan konsultansi. Makanya saya bikin project workshop. Nah kalau di konsultansi saya sebagai partners ya, bisnis partners, dia kan harus punya tim kan. Kalau saya timnya nggak usah, saya sendirian. Tim saya siapa? Tim saya itu PIC, business user. Karena domain expertise-nya mereka yang paling menguasai. Saya mentranslasikan ya challenge-nya mereka, meredefinisikan menjadi business problem yang kita bisa address dengan data analytics gitu. Jadi saya melihat saya bisa masuk tuh in the middle ya. Dari rate-nya saya jauh lebih bagus dibandingkan training, tapi nggak semua consulting. Dan secara engagement mereka luar biasa. Jadi saya jalan itu 70 jam ya di 3 BUMN ya, dan sekarang udah masuk ke swasta. Kita 70 jam saya benar-benar bisa kenal nggak hanya datanya tapi kenal merekanya ya, kenal ininya. Jadi itu
Justru engagement-nya di situ. Dan itu ngebuka project-project yang lain. Jadi relationship-nya tadi dari business model kanvas ya, relationship-nya, networking-nya saya dapat tuh. Dan mereka tuh menjadi mode of marketing ya, mode of marketer. Jadi mereka mulut ke mulut tuh. Mereka presentasi nih depan BOD kan, pakai yang eye-catching lah, visualisasi. Terus pada nanya, kok bisa sih bikin kayak gitu? Lalu bilang, oh itu tuh Mas Hari nih, ada kontaknya. Udah hubungin saya tuh. Terus request for proposal, terus project jalan. Jadi menurut saya itu bisnis yang luar biasa ya. Dan saya nggak apa-apa, saya sering sharing kayak gini, karena saya tahu free resources-nya itu, jadi kecepatan belajarnya gitu. Saya ngerasa nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Jadi kalau saya share pun nggak apa-apa gitu ya. Justru saya meng-campaign ya. Jadi free resources, distinctive capacity saya itu, kompetensi saya adalah kecepatan belajar. Jadi sekali bukan di Tableau-nya ya. Meskipun saya banyak branding tentang Tableau, tapi nggak apa-apa. Itu kan jalur masuk kan. Sekarang soalnya yang lagi booming Tableau kan, nggak apa-apa Tableau. Besok Power BI kita Power BI, besok lagi Kiplik kita Kiplik. Sekarang ada Google Studio, saya juga belajar Google Studio ya, jadi nggak apa-apa. jadi karena kecepatan belajarnya itu, kecepatan belajar itu yang jadi esensi ya. Jadi ke depan apapun itu ya, saya pastikan saya belajar duluan. Nah, jadi ada itu semacam tuh ini apa namanya, kalau dalam strategi itu FMA ya, first mover advantage ya. Jadi kita kalau duluan kita punya keuntungan dibandingkan yang lain. Memang nanti mereka bakal going digital, tapi kita udah meningkatkan kapitalisasi market kita. Kita udah gain duluan nih. Benar Mbak Rebecca, pasti nanti itu bakal kayak pasar offline, pasti menjamur. Kayak gini-gini doang nih, semuanya fintech semuanya rame sekarang, rame gitu kan. Kayaknya nggak ada bedanya tuh. Tapi udah ada pihak tertentu yang dia dapat gain duluan. Dan dia ya, saat orang mulai masuk, yang dia saat itu mulai meninggalkan bisnis itu, dia udah pergi ke tempat lain lagi. Perhatiin deh. Jadi yang venture capital itu cepet banget ya pindah-pindah itu. Mereka sekarang udah masuk ke blockchain, deep learning segala macam. Kemarin saya juga pancing-pancing itu kan, guest lecture-nya ada dapat bocor-bocoran juga gitu kan. Oh, yang ini bakal akuisisi ini. Oh. Dan itu di luar dugaan kita gitu. Jadi dunia itu cepat berubah, dan di strategi itu ada teknologi itu hyper competition namanya. Hyper competition itu di salah satunya di Aveni ya, sekolahnya strategi sekolah di Aveni tahun 92 seingat saya. Itu hyper competition, dan dia sampaikan itu kecepatan dan faktor luck ya yang menyebabkan nanti perusahaan bisa mensustain competitive advantage. Jadi keunggulan bersaing karena kecepatan dan juga keberuntungan ya. Bagi saya sih kok beruntungan agak susah ya. Jadi maksudnya beruntungan itu kita mau upayakan kayak apa, kalau nggak beruntung ya nggak beruntung gitu kan. Makanya saya selalu diskusi sama dosen saya, menyampaikan itu, saya bilang wah kalau misalnya faktor keberhasilan perusahaan karena keberuntungan, kayaknya kita sebagai business leader ya banyak berdoa aja lah, saya bilang. Sama ngasih sedekah aja banyak-banyak, saya bilang. Soalnya nggak bisa diupayakan ya, keberuntungan susah. Ya. Tapi kemarin saya menarik juga tuh, ada juga orang keberuntungan karena faktor ini ya, heritage ya, bapaknya miliarder gitu. Itu menurut saya faktor keberhasilan juga sih ya. Jadi nggak banyak yang anak dilahirkan yang orang tuanya udah kaya raya duluan gitu ya. Itu kan ini ya kita, kalau saya kan anak orang biasa ya, jadi saya ngerasa nggak mungkin luck yang saya perjuangkan, tapi kecepatan dalam belajar berinovasi gitu sih. Kira-kira itu Mbak Rebecca. Saya izin nanti belajar banyak nih sama teman-teman Beko. Enggak dong, kita yang belajar dari Bapak. Saya melihat Bapak ini, saya ini waktunya udah habis ya Pak ya, tapi saya melihat bahwa dari awal sampai akhir Bapak itu sangat passionate sekali gitu, dan menjelaskan itu dengan cara yang sederhana, mudah diserap, mudah kita mengerti gitu, dan dengan cerita-cerita yang juga buat kita itu sangat menarik. Saya bisa atur lagi mungkin ke depannya, kita bisa acara sharing lagi ya Pak, ini sangat menarik. Ya, Saya sangat berterima kasih sekali Pak untuk waktunya Pak Hari yang sudah saya ganggu selama 2 jam. Tapi saya yakin bermanfaat buat kita semuanya, buat Pak Wirayasa dan Pak Iskandar. Semoga tetap sehat Pak, stay safe, stay healthy, tetap berkarir, berkarya, dan kita ketemu lagi di waktu mendatang. Terima kasih banyak ya Pak Hari dan Pak Wirayasa dan Pak Iskandar juga.
Baik, terima kasih. Selamat malam. Tetap Terima jaga kasih, kesehatan dan selamat produktif malam ya. semuanya. Ini Ya, gitu. terima kasih Pak. Ya, Ya Pak. ya. Mohon izin.